Halo semua, selamat datang di Course Geografi. Kali ini kita akan membahas tentang peta, di mana judul course kali ini yaitu pengetahuan dasar tentang peta dan pemetaan. Nah, ini merupakan lesson pertama dari course ini yang berjudul pengertian, syarat, dan fungsi dari peta. Kita masuk ke tujuan dari lesson kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa sih itu peta, kemudian untuk mengetahui syarat apa saja yang dimiliki oleh sebuah peta, kemudian fungsi dari peta itu sendiri apa sih. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu tentang pengertian dari peta. Peta, sebuah nama yang tidak asing di telinga kita, bukan? Nah, kamu pun juga pasti sudah pernah mendengarnya. Akan tetapi, apakah kamu mengerti apa peta itu? Mengapa peta sangat penting untuk digunakan? Nah, bagaimana cara pembuatannya? Serta, apa aja sih fungsi dari peta itu sendiri? Nah, peta adalah salah satu media atau alat bantu yang penting dalam studi geografi. Media penting lainnya yang bisa digunakan antara lain adalah globe, foto udara, dan citra satelit. Nah, melalui peta, seseorang dapat mengamati fenomena fisik dan sosial permukaan bumi secara lebih luas dari batas pandang manusia. Nah, meskipun orang tersebut belum pernah mengenalnya secara langsung atau berkunjung ke wilayah tersebut. Sebab pada dasarnya, peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh muka bumi dengan semua gejala dan ketampakannya dalam bentuk yang lebih kecil sesuai dengan perbandingan skalanya. Nah, beberapa ahli mendefinisikan peta dengan beberapa pengertian. Nah, namun pada hakikatnya semua mempunyai inti dan maksud yang sama. Kita bahas dulu pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada ICA, yaitu International Cartographic Association. Nah, ICA berpendapat bahwa peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Kemudian ada yang kedua menurut Aryono Prihandito tahun 1988 yang berpendapat bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Kemudian selanjutnya ada menurut Erwin Rais tahun 1948. Beliau mengemukakan bahwa peta adalah gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakannya kalau dilihat vertikal dari atas. Nah, dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Kemudian yang terakhir ada nih pengertian peta menurut Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional tahun 2005. Nah, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan yang merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambil keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Nah, banyak sekali definisi tentang peta. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, peta itu merupakan sebuah alat peraga. Melalui alat peraga itu, seorang penyusun peta ingin menyampaikan idenya kepada orang lain. Nah, ide yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan kedudukannya di dalam ruang. Ide tentang gambaran tinggi rendah permukaan bumi suatu daerah melahirkan peta topografi. Nah, ide gambaran penyebaran penduduk menggambarkan peta penduduk, dan masih banyak lagi seperti peta penyebaran batuan, peta penyebaran jenis tanah, peta penyebaran curah hujan, dan lain-lain. Nah,
Dengan cara menyajikannya ke dalam bentuk peta, diharapkan si penerima ide dapat dengan cepat dan mudah memahami atau memperoleh gambaran dari yang disajikan itu melalui matanya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu syarat dari peta. Setelah memahami benar-benar hakikat dari peta, tidaklah sulit untuk kemudian menelaah apa yang sebenarnya diperlukan sebagai syarat dari peta yang baik. Nah, ada 4 syarat nih yang harus dimiliki peta untuk menjadi suatu peta yang baik. Nah, syarat peta yang baik mestinya yang pertama yaitu peta tidak boleh membingungkan. Nah, peta tidak boleh membingungkan. Kemudian, supaya tidak membingungkan, peta perlu dilengkapi dengan keterangan atau legenda. Kemudian dengan adanya skala, ada judul, apa isinya, kemudian bagian dunia mana. Nah, yang kedua yaitu peta harus mudah dimengerti. Nah, supaya mudah dimengerti atau ditangkap maknanya, maka digunakanlah seperti tata warna, simbol, kemudian juga ada proyeksi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mendekati keadaan sebenarnya. Nah, sebuah peta harus teliti. Sehubungan dengan itu, perlu diingatkan bahwa tingkat ketelitian harus disesuaikan dengan tujuan peta dan jenis peta, serta kesanggupan skala peta itu dalam menyatakan ketelitiannya. Sebagai contoh, jenis peta, misalnya peta penggunaan tanah. Kemudian tujuan peta, memperlihatkan bentuk-bentuk pemanfaatan atau pengusahaan tanah oleh manusia. Kemudian skalanya berapa, kemudian yang diteliti apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir syarat peta yaitu menarik dan rapi. Nah, poin menarik dan rapi ini karena peta itu dinilai melalui penglihatan oleh mata. Maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang mata, menarik, rapih, dan bersih. Nah, kemudian kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan peta. Nah, pada umumnya peta digambarkan pada suatu bidang datar dan kemudian diperkecil atau menggunakan skala. Nah, berdasarkan batasan tersebut, kita memperoleh pengertian bahwa pada dasarnya terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan peta. Nah, yang pertama yaitu dipilih. Nah, fenomena dan gejala yang terdapat di permukaan bumi sangat banyak jumlahnya. Nah, baik bersifat fisikal, antara lain seperti topografi, hidrografi, struktur batuan, kemudian maupun fenomena sosial seperti persebaran dan kepadatan penduduk, dan batas administrasi wilayah. Nah, komponen-komponen tersebut sangat sulit atau bahkan tidak mungkin digambarkan pada sebuah peta. Hal itu karena jika dipaksakan, peta akan padat isinya dan tidak komunikatif, serta memberikan informasi yang akurat bagi pengguna. Oleh karena itu, pada pembuatan peta dipilih fenomena muka bumi yang dianggap penting dan berusaha untuk digambarkan sesuai dengan tema dan judul dari peta. Nah, yang kedua yaitu ditransformasikan dalam bidang datar. Nah, bumi merupakan benda angkasa yang bentuknya hampir menyerupai bola air raksasa. Karena bentuknya ini, permukaan bumi hampir mirip dengan bidang lengkung atau permukaan bola. Nah, salah satu prinsip peta adalah mentransformasikan bentuk bumi dalam bidang datar, yaitu pada selai kertas atau pada bidang yang dapat didatarkan seperti silinder dan kerucut. Kemudian yang ketiga yaitu diperkecil. Nah, permukaan bumi merupakan wilayah yang sangat luas. Panjang keliling ekuatornya mencapai 40.000 km. Nah, jika kita ingin menggambarkan muka bumi yang luas ini pada selai kertas dengan ukuran yang sama, tentunya sangat sulit. Oleh karena itu, bentuk muka bumi yang tergambar dalam sebuah peta, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi dan tujuan dari peta. Suatu peta dapat dianggap sebagai suatu sistem informasi geospasial yang memberikan jawaban atas banyak pertanyaan mengenai daerah yang digambarkan, jarak antar titik-titik, posisi titik, kemudian ukuran dan suatu daerah, dan sifat pola persebarannya. Nah, fungsi peta yang paling utama yang barangkali untuk orientasi
dan navigasi. Dalam setiap kasus, kebanyakan peta yang dijumpai masyarakat umum diproduksi untuk membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Orang menggunakan peta orientasi untuk dapat mencapai dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, sebelumnya dan ingin dapat mengecek peta apakah mereka masih pada jalan yang benar selama dalam perjalanan. Peta untuk penyimpanan dan tujuan pemantauan umumnya bersifat berskala besar, sedangkan di bidang pendidikan, peta berfungsi sebagai alat peraga atau media pembelajaran, catatan visual, dan lain-lain. Kemudian ada juga di bidang pertahanan, peta berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, menunjukkan posisi dan atau letak, dan memperlihatkan bentuk dan ukuran dari bidang tanah. Nah, kalau disimpulkan, ada 4 poin penting fungsi dari peta. Nah, yang pertama yaitu untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yang kedua yaitu untuk memperlihatkan ukuran, yang ketiga itu untuk memperlihatkan bentuk, dan yang keempat yaitu untuk mengumpulkan dan menyeleksi data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan peta. Nah, selain memiliki fungsi, peta ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu untuk komunikasi informasi ke ruangan atau spasial, yaitu dengan memberikan petunjuk letak tempat. Yang kedua, yaitu untuk menyimpan informasi, contohnya peta bidang tanah, titik dasar teknis, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu untuk membantu suatu pekerjaan, contohnya pendaftaran tanah, perencanaan pembangunan wilayah, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya untuk media pembelajaran, kemudian untuk membantu dalam suatu desain, kemudian untuk analisis data spasial, kemudian mengetahui potensi kekayaan alam, mengetahui keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis, kemudian untuk mengikuti perkembangan, kebutuhan, dan perkembangan administratif.